Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli syadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, bahwa sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa keimanan, menguji keimanan kepada kita. Makanya ketika itu para sahabat banyak yang tidak percaya dan ada pula yang percaya. Terutama sahabat Abu Bakar Siddiq mengimani terjadinya Isra dan Mi'raj. Tentunya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa ayat surat Al-Isra ini diawali dengan kata-kata subhanallazi? Mengapa tidak ya ayuhan nas? Mengapa tidak ya ayyuhallazina amanu dan lain sebagainya? Karena subhanallazi ini Allah nyatakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini benar-benar terjadi tanpa ada dusta di antara kita. Artinya apa? Dengan kesuciannya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya bahwa Allah nyatakan dengan kesuciannya bahwa benar-benar ini terjadi. Kemudian di sebuah perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penghiburan diri. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum dimi'rajkan, maka peristiwa kesedihan, kedukaan meninggal pamannya Abu Muthalib, meninggalnya Siti Khadijah, bahkan di kota Taif dia dilempar dengan batu, berdarah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah tetap sabar dalam berjuang di jalan agama Allah. Dengan keduka citanya itulah Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperjalankan ia untuk Isra dan Mi'raj. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita tidak percaya kemampuan Allah untuk memberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus langit dan langit sampai ke langit ke-7, sampai kepada Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, mengambil suatu perintah solat. Saat waktu kecil dulu, saya ditanya oleh orang tua saya, "Kamu percaya enggak, Nak, bahwa ada besi terbang?" katanya. Tapi saya bilang, "Saya enggak percaya, Bu. Mana mungkin besi yang besar ini bisa terbang? Nggak masuk di akal." Nah, ketika itu rumah kami dari bambu yang dinding bambu, kemudian adalah kapal terbang yang lewat. Maka ketika itu ibu saya berkata, "Itulah Nak besi terbang." Nah, ketika saya dah melihat itu, baru saya percaya, oh iya, ada besi terbang. Kemudian kata orang tua saya, "Nak, kalau ada Rhoma Irama menyanyi di Jakarta, maka kita bisa tonton di setiap rumah kita. Kalau nggak percaya, cobalah kamu lihat di rumah kepala desa." Di saat itu yang punya TV hanya kepala desa, warnanya hitam putih. Ya, maka saya datang ke rumah kepala desa itu. Saya melihat di sebuah televisi ditampilkan artis safari. Wah, itu di zaman itu artis safari. Maka Rhoma Irama pun menyanyi, adu domba, mengadu domba." Oh iya, benar. Benar, Mak.
betul-betul Roma di Jakarta nyanyi, bisa ditonton di sini. Kamu percaya? Kamu percaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan TV yang dibuat oleh manusia, sedangkan kapal terbang dibuat oleh manusia, bahkan saat sekarang ini, kalau kita ngomong di sini, teman kita ada di Australia, teman kita ada di Mekah, kita bisa ngomong sebagaimana kita ngomong sekarang ini, dengan ada alat canggih yaitu HP. Nah, kalau seandainya kita tidak tahu ada HP, mungkin kita tidak percaya. Mana mungkin kita bisa ngomong seperti ini, bisa ngomong kemana-mana. Tetapi ini membuktikan bahwa udara ini bisa merekam suara, udara ini bisa merekam gambar. Mengapa kita tidak percaya terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj? Pesan Isra Mi'raj ini adalah pesan keimanan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada san ayyakula lahu kun fayakun. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in qadir. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah peristiwa yang sangat penting, pesan iman yang disampaikan kepada kita. Kita harus beryakin apabila Allah mau menghendaki sesuatu, cukuplah ia berkata kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Nah, inilah saudaraku peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memperjalankan seorang hambanya. Makna yang tersirat di sini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebuah perjalanan. Perjalanan hanya 1 malam saja, dari masjid ke masjid. Kalau makna yang tersiratnya, kita ini adalah perjalanan yang pendek di muka bumi ini. Kita ini musafir saja di muka bumi ini. Dan perjalanan itu adalah perjalanan yang pendek. Perjalanan pendek. Dan setiap manusia akan mengalaminya. Kullun nafsin zaikatul maut. Tiap manusia akan menemukan kematiannya. Dan tidak ada satu lepas dari kematiannya. Oleh karena itu perjalanan yang pendek ini, manfaatkanlah untuk menambah keimanan kita, ketakwaan kepada kita, tinggalkanlah segala kemaksiatan. Dan mari kita manfaatkan waktu ini, beramal soleh sebelum kita menyesal tiada berkesudahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa saja hikmah dari Isra dan Mi'raj ini dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang profesional. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.